Seperti yang dijelaskan oleh Mas Miftah tadi, kita pada malam hari ini akan membahas sekilas terkait dengan tata cara mengurus perizinan untuk kos-kosan Bapak dan Ibu. Oke, mungkin ini kesempatan saya yang kedua kalinya untuk mengisi webinar. Yang sebelumnya beberapa minggu yang lalu saya pernah mengisi untuk membahas terkait sertifikat tanah elektronik. Dan sekarang saya diberi kesempatan lagi oleh Mami Kos untuk membahas terkait dengan perizinan kos-kosan Bapak dan Ibu. Oke, untuk yang belum kenal, nama saya Fahir Tashin Baat, bisa dipanggil Fahir, dan saya di Mamikos sebagai legal officer. Dan apabila berkenan untuk menyambung diskusi ke depannya, bisa melalui email saya di fahir@mamitim.com. Oke, langsung saja. Untuk mengawali webinar pada malam hari ini, saya mau menginformasikan bahwa kos-kosan Bapak dan Ibu merupakan sebuah usaha, baik itu yang sudah didaftarkan atau tidak. Dan apabila ingin mendapatkan perizinan, mau tidak mau itu harus didaftarkan usahanya Bapak dan Ibu berupa kos-kosan. Nah, di sini saya akan membahas izin-izin yang setidaknya harus dipenuhi oleh Bapak dan Ibu untuk agar kos-kosan Bapak dan Ibu terdaftar di pemerintahan. Oke, sebelumnya saya mohon maaf karena terkait perizinan kos-kosan ini itu sangat luas, cakupannya sangat luas, dan masing-masing izin itu cakupannya juga luas. Jadi untuk jangka waktu ke depan sekitar 1,5 jam itu mungkin kurang cukup atau kurang jelas saya menjelaskannya, karena dengan waktu yang cukup terbatas ini saya mungkin hanya akan menjelaskan sekilas terkait izin-izin apa yang perlu dimiliki oleh Bapak dan Ibu dalam memulai usaha kos-kosan. Dan apabila sesi pada malam hari ini masih kurang, mungkin bisa dilanjutkan di sesi berikutnya atau lewat media lain. Oke, sekilas tentang perizinan kos. Izin-izin yang dibutuhkan pada dasarnya itu hanya bermuara di satu izin, yakni di izin operasional atau izin usaha. Kemudian izin operasional tersebut harus diikuti dengan persetujuan lingkungan. Kalau zaman dulu itu namanya izin lingkungan, nanti akan saya jelaskan di belakang. Kemudian ada terkait dengan site plan, kemudian ada IPPT atau izin peruntukan penggunaan tanah, dan persetujuan bangunan gedung. Saya di sini tidak membatasi bahwa izin yang harus dipenuhi itu hanya sebatas 5 izin ini, akan tetapi setidaknya yang harus dipenuhi untuk usaha kos-kosan Bapak dan Ibu bisa terdaftar itu setidaknya harus memiliki izin-izin ini. Oke, yang pertama izin operasional atau izin usaha. Izin operasional atau izin usaha itu memiliki nama lain juga, izin komersil, adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS atau Online Single Submission untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati, atau wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersil atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan atau komitmen. Jadi pada intinya izin operasional ini adalah izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha
yang mana Bapak dan Ibu dalam menjalankan usahanya. Dalam hal ini usaha kos-kosan. Oke, untuk izin operasional intinya adalah merupakan izin yang utama yang harus dimiliki oleh pelaku usaha, yang ini Bapak dan Ibu, dalam menjalankan usaha berupa kos-kosan. Oke, kemudian proses pengurusan izin operasional itu bagaimana sih? Yang pertama adalah pendaftaran. Di sini pendaftaran yang diperlukan adalah akta pendirian jika pengelolaan kos-kosan Bapak dan Ibu merupakan berbentuk PT atau CV. Kemudian apabila pengurusan atau pengelolaan kos-kosannya perseorangan, itu bisa juga melengkapi data-data seperti KTP dan NPWP nantinya. Kemudian yang perlu dipersiapkan juga data-data usaha dan pelaku usahanya, seperti yang saya sebutkan tadi, dengan menggunakan KTP dan NPWP, kemudian mendapatkan nomor induk berusaha. Mungkin sebagian besar dari Bapak dan Ibu sudah sedikit familiar dengan NIB atau nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini merupakan nomor yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Jadi apabila pelaku usaha dalam melakukan usahanya itu harus memiliki nomor masing-masing dari usahanya tersebut bernama NIB. Kalau zaman dulu itu namanya SIUP. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah dengar surat izin usaha perusahaan kalau tidak salah. Dan mulai tahun 2018 SIUP, TDP dan sebagainya itu udah tidak berlaku dan harus dialihkan atau disesuaikan dengan NIB. Nah, NIB ini pendaftarannya dilakukan di tadi yang saya sebutkan itu di sistem namanya OSS. Bisa diakses di oss.go.id. Untuk lebih jelasnya, karena untuk pendaftaran NIB ini sangat teknis dan nggak bisa dijelaskan secara satu arah, lebih jelasnya mungkin langsung dengan laptop atau komputer, mungkin saya sarankan untuk ke dinas perizinan masing-masing daerah atau dinas penanaman modal dan PTSP. Di situ ada loket khusus OSS. Bapak dan Ibu apabila ingin langsung mendaftarkan bisa minta bantuan ke petugas di dinas perizinan. Kemudian setelah punya NIB, mengurus proses izin operasional atau izin usahanya, yang mana harus memilih KBLI. KBLI ini merupakan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi mulai tahun 2018 pemerintah itu telah mengklasifikasikan usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Mungkin beberapa dari Bapak dan Ibu pernah membuat akta pendirian PT atau CV di notaris untuk usahanya, mungkin untuk usaha kos. Untuk tahun-tahun sebelum tahun 2018, maksud dan tujuan dari PT atau CV Bapak dan Ibu biasanya itu tidak ada klasifikasi bakunya, tidak ada pengklasifikasiannya itu terserah klien, terserah Bapak dan Ibu, atau terserah notarisnya. Biasanya notaris punya draftnya tersendiri. Tapi mulai tahun 2018 pemerintah menyamaratakan semuanya. Jadi apapun usaha Bapak dan Ibu bisa dilihat di KBLI. Nah, untuk usaha kos-kosan itu masuknya ke klasifikasi lapangan usaha, yakni penyediaan akomodasi, yang mana kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam periode waktu yang tidak singkat, contohnya kamar kos. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat di KBLI nanti nomor kodenya itu 55900. Nah,
setelah memilih KBLI tadi, Bapak dan Ibu harus mengisi data usaha secara lebih spesifik. Secara lebih spesifiknya ini, yang pertama lokasinya, nanti di sana harus koordinat dari lokasi usaha Bapak dan Ibu itu harus diisi. Kemudian ada modal 3 bulan itu juga harus diisi, pekerjanya itu harus diisi, perempuan berapa, laki-laki berapa, kemudian modal tetap maupun modal usaha itu juga harus diisi. Pokoknya nanti apapun kolom-kolom data dari usaha Bapak dan Ibu harus diisi semuanya. Nah, setelah itu ada namanya pemenuhan komitmen. Jadi setelah NIB dan KBLI dipilih di OSS oleh Bapak dan Ibu, itu ada namanya pemenuhan komitmen. Jadi sebelum izin usaha keluar, pelaku usaha, Bapak dan Ibu harus memenuhi komitmen. Komitmen ini berupa berupa izin-izin penunjang atau izin-izin lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti izin lokasi, izin lingkungan, dan IMB. Kemudian setelah semua itu dipenuhi, nanti bisa diupload, izin operasional baru terbit. Untuk biayanya mungkin nanti ada PNBP sesuai dengan perda masing-masing daerah, dan waktunya sesuai dengan pemenuhan komitmen. Jadi apabila komitmen seperti izin lokasi, izin lingkungan, dan IMB itu sudah terpenuhi sebelumnya, itu pengurusan prosesnya bisa 1 hari bisa. Jadi menyesuaikan dari pelaku usahanya sendiri dalam memenuhi komitmennya. Nah, ini untuk komitmen akan saya jelaskan juga. Yang pertama itu izin lingkungan, atau untuk sekarang itu disebutnya persetujuan lingkungan. Jadi persetujuan lingkungan itu adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Oke, untuk jelasnya, jadi izin lingkungan atau setelah adanya UU Cipta Kerja diubah namanya menjadi persetujuan lingkungan, itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan, yang kedua UKL-UPL atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang ketiga SPPL atau surat pernyataan dan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, sebenarnya izin lingkungan ini sangat luas sekali, tergantung usaha Bapak dan Ibu. Jadi klasifikasinya harus memenuhi izin lingkungan yang mana atau persetujuan lingkungan yang mana, itu sangat luas sekali. Berhubung kita sekarang membahas terkait kos-kosan yang mana hubungannya dengan bangunan gedung, itu klasifikasi pemenuhan persetujuan lingkungan itu dibedakan menjadi luas bangunannya. Jadi kalau AMDAL itu luas bangunannya lebih dari atau sama dengan 10.000 meter persegi. Kemudian kalau UKL-UPL itu lebih dari 5.000 meter persegi sampai dengan 10.000 meter persegi. Dan SPPL untuk luas bangunan kurang dari 5.000 meter persegi. Perbedaannya apa untuk ketiga ini? Jadi perbedaannya tentu saja syarat-syarat untuk mendapatkannya semakin tinggi, yaitu AMDAL itu syarat-syaratnya itu semakin banyak dan juga semakin kompleks, karena dengan luas bangunan yang sangat luas, lebih dari 10.000 meter persegi, tentu saja dampak terhadap lingkungan juga semakin tinggi. Nah, untuk kos-kosan, usaha kos-kosan sendiri, di sini saya berasumsi bahwa sebagian besar dari Bapak Ibu luas bangunan kos-kosannya itu kurang dari 5.000 meter persegi ya.
Jadi Bapak dan Ibu yang harus dipenuhi izin lingkungannya yakni SPPL. Oke, bagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, kegiatan yang wajib memiliki SPPL itu adalah yang pertama jenis rencana yang tidak memiliki dampak penting dan tidak wajib UKL-UPL. Yang kedua, merupakan usaha atau kegiatan usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Yang ketiga, termasuk jenis rencana usaha kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL. Yang keempat, SPPL bagi pelaku usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha. Yang kelima adalah pengintegrasian SPPL ke dalam NIB dilakukan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission atau OSS. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jika bangunan kos-kosan Bapak dan Ibu kurang dari 5.000 meter persegi, artinya harus memiliki SPPL. Nah, kalau zaman dahulu itu untuk SPPL sendiri prosesnya harus mengisi kayak semacam formulir gitu dengan berisi jenis usaha, lokasi usaha dan sebagainya, kemudian diserahkan ke dinas lingkungan hidup setempat. Tapi untuk sekarang tinggal sudah terintegrasi secara otomatis dengan NIB Bapak dan Ibu sekalian. NIB atau nomor induk berusaha yang telah saya jelaskan sebelumnya juga, itu bisa diakses ke online single submission. Sekali lagi, apabila Bapak dan Ibu mungkin kurang familiar dengan OSS, bisa minta info ke Dinas Perizinan atau Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah Bapak dan Ibu masing-masing untuk dijelaskan secara lebih rinci. Oke, mungkin Bapak dan Ibu agak ada info yang dulu mungkin bukannya kalau UKL-UPL itu untuk bangunan lebih dari 500 meter persegi ya. Iya, untuk dulu itu UKL-UPL lebih dari 500 meter persegi harus menggunakan UKL-UPL. Tapi untuk sekarang, setelah adanya UU Cipta Kerja, itu diubah. Yang mana yang wajib UKL-UPL itu yang lebih dari 5.000 meter persegi. Untuk pengurusan SPPL ini biayanya gratis karena melalui online single submission atau OSS, dan waktunya kurang lebih 1 hari sudah bisa cukup. Kemudian next yang mesti dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu adalah site plan. Site plan adalah gambar 2 dimensi yang berisikan konsep, gambaran atau peta rencana pembangunan, pembagian pembangunan atau kafling, termasuk tata guna lahan dan perencanaan jalan beserta fasilitas penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu. Jadi gampang ya, site plan itu kayak semacam denah atau gambar rancangan bangunan kosan Bapak dan Ibu. Nah, untuk proses pengurusannya sendiri, yang pertama mengajukan permohonan pendaftaran site plan secara online atau offline. Di sini saya menulis online atau offline karena ada beberapa daerah yang sudah bisa dilakukan secara online, tapi ada daerah lain yang masih harus langsung ke kantornya. Kemudian pemeriksaan berkas administrasi, kemudian selanjutnya ada peninjauan lokasi objek. Yang keempat ada pemeriksaan teknis, dan yang ketiga, yang terakhir ada penerbitan surat pengesahan site plan. Nah, pengurusan ini sendiri dapat diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu daerah Bapak dan Ibu masing-masing, atau Dinas Perizinan. Biayanya biasanya gratis, tapi apabila ada biaya-biaya lain itu mungkin kebijakan masing-masing daerah. Waktunya kurang lebih 14 hari.
Kemudian selanjutnya adalah izin peruntukan penggunaan tanah atau IPPT. IPPT sendiri adalah pemberian izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada instansi pemerintah, lembaga, badan usaha, dan atau perseorangan atas penggunaan tanah dalam rangka izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Nah, sebenarnya gampangnya IPPT ini adalah untuk menyesuaikan. Jadi suatu daerah itu pasti punya rencana tata ruang wilayahnya. Apakah daerah wilayah ini merupakan daerah hijau yang mana tidak boleh dibangun sebuah bangunan, atau daerah coklat yang boleh dibangun bangunan, apakah ini pemukiman atau ini pertanian, itu pasti setiap daerah punya rencana tata ruang wilayahnya. Nah, gunanya izin ini yaitu untuk apakah penggunaan tanah oleh orang atau badan usaha itu sudah sesuai dengan rencana tata ruang dari pemerintah daerah masing-masing. Oke, IPPT sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama IPPT non usaha untuk perumahan biasa dan IPPT usaha. Nah, karena kita di sini membahas khusus terkait kososan, yang mana merupakan IPPT usaha yang harus kita urus. Oke, untuk proses pengurusan IPPT itu bisa diawali dengan pendaftaran, yang mana mengisi formulir dan melengkapi syarat-syarat administratif. Setiap daerah biasanya berbeda-beda, tinggal nanti menyesuaikan dengan persyaratan yang diminta aja. Nah, untuk pendaftaran sendiri bisa lewat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP masing-masing daerah. Kemudian proses selanjutnya nanti ada tinjauan lokasi sama, jadi pemohon izin wajib menerima nanti tim peninjauan lokasi dari instansi terkait dan memberikan informasi, klarifikasi permohonan izin, dan menandatangani berita acara dan atau menerima berita acara kekurangan persyaratan izin. Jadi kalau masih syarat-syaratnya ada yang kurang, nanti bisa dilengkapi pada saat tinjauan lokasi. Kemudian selanjutnya ada kajian, yakni petugas bidang perizinan pemanfaatan ruang dan instansi terkait akan melakukan kajian administrasi syarat-syarat seperti yang di awal tadi, kemudian melakukan kajian teknis juga dan mengolah data hasil peninjauan lokasi. Biasanya di sini akan ditentukan apakah IPPT yang diajukan sesuai dengan rencana tata ruang milik pemerintah daerah. Kemudian penerbitan terakhir adalah penerbitan. Setelah dilakukan kajian, petugas akan menyerahkan IPPT kepada pemohon. Dan biayanya biasanya gratis, untuk waktunya sendiri kurang lebih 30 hari. Yang terakhir adalah persetujuan bangunan gedung. Persetujuan bangunan gedung ini adalah istilah baru yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah adanya UU Cipta Kerja yang dulu merupakan IMB atau izin menurunkan bangunan. Kalau IMB dulu merupakan pemenuhan dari Undang-Undang 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, yang kemudian diganti setelah ada UU Cipta Kerja menjadi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG. Oke, sebenarnya sama untuk apa namanya, untuk pengertiannya. PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Jadi karena
usaha kos-kosan Bapak dan Ibu adalah ya pasti harus memiliki bangunan gedung. Artinya untuk membangun bangunan itu harus memiliki IMB atau PBG. Sebenarnya tujuan dari IMB ini secara prinsip sama dengan IMB, yakni memastikan bahwa suatu gedung memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jadi untuk gampangnya, apabila gedung misalkan dibuat 3 lantai, kos-kosan 3 lantai. Nah, gunanya IMB atau PBG itu untuk melihat apakah dengan konstruksi atau dengan model bangunan yang diajukan untuk 3 lantai itu aman atau enggak. Sebenarnya tujuan intinya seperti itu. Kemudian untuk pengurusannya bisa dilakukan di sistem informasi manajemen bangunan gedung lewat online di simbg.pu.go.id. Proses PBG sendiri untuk pendaftarannya biasa menyampaikan data pemilik atau pemohon, KTP dan sebagainya, kemudian data bangunan gedung, dan yang ketiga dokumen rencana teknis. Jadi seperti akan bagaimana untuk pembangunan gedung ini pada nantinya harus disampaikan terlebih dahulu. Biasanya bisa bekerja sama dengan arsitek masing-masing atau pengembang dari rumah atau gedung Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya ada konsultasi perencanaan. Konsultasi perencanaan dimaksudkan untuk melakukan evaluasi atas dokumen rencana teknis. Ya, di konsultasi perencanaan ini akan ditentukan apakah dari rencana tersebut sudah sesuai dengan standar yang ada apa belum. Apabila belum, akan dilakukan revisi agar pada nantinya gedung yang dibangun sesuai dengan standar yang ada. Kemudian setelah konsultasi perencanaan selesai, akan dilakukan penerbitan oleh DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masing-masing daerah Bapak dan Ibu. Kemudian harus membayar nilai retribusi, biasanya 2.500 per meter. Mungkin ini berbeda-beda di tiap daerah atau telah mengalami perubahan. Kemudian setelah pembayarannya akan diterbitkan PBG Bapak dan Ibu. Untuk waktunya sendiri kurang lebih 15 hari. Ya, mungkin itu sekilas izin-izin yang harus dipenuhi oleh Bapak dan Ibu. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya untuk pengurusan izin-izin ini sangat teknis dan sangat luas cakupannya, karena izin tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan atau kondisi bangunan gedung Bapak dan Ibu, dan untuk mempermudahnya apabila kedepannya Bapak dan Ibu ingin mengurus, saya sarankan untuk berkonsultasi langsung dengan Dinas Perizinan atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masing-masing daerah Bapak dan Ibu. Di sana akan nanti dijelaskan proses untuk lebih rincinya bagaimana. Kurang lebih dari saya itu, apabila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.